Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Format Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar, yaitu menentukan luas permukaan prisma. Oke, perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Jadi prisma itu banyak macamnya teman-teman. Ada yang alasnya itu berbentuk segitiga, ada yang segi 4, segi 6. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini teman-teman. Jadi ini adalah prisma segitiga karena alasnya itu yang ini ya teman-teman. Bagian bawahnya itu berbentuk segitiga. Alas dan atap prisma, atap itu yang bagian atas, itu selalu sama bentuknya ya teman-teman. Misalnya di bawah itu adalah segitiga, atapnya itu pasti juga segitiga. Jadi luasnya itu sama, luas bangun yang sama. Sementara tingginya itu adalah yang ini. Oke, tinggi itu yang ini ya teman-teman. Nah, gambar yang di samping ini adalah gambar jaring-jaringnya. Apabila prisma ini kita buka, ya, kita gunting dan kita rebahkan, akan membentuk sebuah jaring-jaring seperti ini. Ini adalah tingginya, ini alas, dan ini atapnya. Nah, ini adalah contoh prisma segi 4. Nah, perhatikan di sini teman-teman, alasnya itu berbentuk segi 4. Dan atapnya juga berbentuk segi 4. Tingginya masih yang ini, sisi tegak yang menghubungkan antara alas dan atapnya. Nah, ini adalah prisma segi 6. Oke, perhatikan alasnya berbentuk segi 6, atapnya berbentuk segi 6. Ini apabila prisma ini kita gunting dan kita rebahkan akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Oke, terdiri dari 6 buah persegi panjang. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung luas permukaan prisma teman-teman. Jadi rumus untuk menghitung luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas. Nah, 2 dikali luas alas. Kan luas alasnya tadi selalu sama teman-teman. Jadi kita kalikan aja 2. Oke, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi ini nggak selalu sama ya teman-teman. Ingat, alasnya itu bisa bentuk apa aja, misalnya contoh nggak mesti segitiga, bisa tadi dia bentuknya segi 4, berarti di sini nanti luas segi 4. Tapi kalau yang ini saya contohkan, kalau dalam gambar yang ini teman-teman, berarti 2 dikali luas alas, luas segi 3. Luas segi 3 itu apa? Setengah alas kali tinggi. Berarti di sini nanti setengah alas kali tinggi ditambah keliling alas. Nah, kalau keliling itu kan tambahkan aja nih sisi-sisi terluarnya. Berarti nanti CA ditambah AB ditambah BC. Dikali tinggi. Tingginya itu yang ini. Oke, bisa ya. Kita ke contoh soal. Tinggi sebuah prisma segitiga siku-siku yaitu 12 cm dengan panjang sisi masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Oke, diketahui tingginya 12 cm. Berarti kalau lihat ini berarti alasnya itu berbentuk apa? 6, 8, dan 10 cm. Berarti alasnya itu berbentuk, oke, benar, berbentuk segitiga siku-siku. Yang ini 6, oke, yang ini 8, yang ini 10. Nah, biasakan ya teman-teman, yang paling pendek itu alasnya A-nya 6 cm, B-nya 8 cm, C-nya 10 cm. Jadi untuk menghitung luasnya kita menggunakan rumus 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 dikali luas alasnya kan segitiga, berarti masukin rumus luas segitiga, setengah alas kali tinggi, ditambah keliling alasnya tadi kan yang ini, A ditambah B ditambah C. A tambah B tambah C dikali tinggi. Sama dengan 2 dikali setengah alasnya itu 6 dikali tingginya yang ini 8. Ditambah A tambah B tambah C, 6 ditambah 8 ditambah C, 10. Dikali tingginya itu 12 cm. Sama dengan 1 kali 6,
6 dibagi 2, 3. 3 kali 8, 24. Ditambah 6 tambah 8 tambah 10 itu 24 dikali 12. Nah, ini caranya kalikan ke dalam. Dalam kurung ini kan artinya dikali. 2 kali 24, 48. Ditambah 24 kali 12, 288. 48 tambah 288 hasilnya 336 cm kuadrat. Oke, bisa ya. Kita ke contoh soal berikutnya biar lebih paham. Prisma belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm serta tingginya 20 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Oke, jadi ini alasnya itu berbentuk belah ketupat. Nah, ini dia gambarnya. Diagonal satunya itu 12 cm, diagonal 2-nya 16 cm. Yang ditanya luas permukaan prisma. Oke, jadi untuk mencari luas permukaan prisma, kita kan butuh keliling teman-teman, ya kan? Keliling itu kan yang ini, sisi terluarnya, S-nya. S-nya kan kita belum tahu berapa, nggak ada di soal, ya kan? Berarti kita harus cari panjang sisi terluarnya ini berapa. Ini kan 4 sisinya sama panjang, berarti kita hanya perlu cari satu aja. Kita cari yang AD misalnya. Ini, ingat, nah ini berbentuk segitiga siku-siku. Berarti kalau kita mau cari AD, ini pakai rumus apa? Rumus Pythagoras. Ini kan sisi miring. Nah, ingat rumus mencari sisi miring dalil Pythagoras. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke? Kalau nggak tahu panjang ini berapa? Nah, lihat ini. Kan diketahui di soal. Ini kan diagonal pertama. AC itu diagonal 1, 12 cm. Berarti kalau separuhnya hanya segini, berapa? 6 cm. Pintar. Oke, sementara kalau yang ini kalau nggak tahu juga berapa. Dari D ke B itu 16 cm. Berarti kalau ini separuhnya berapa? 8 cm. Udah tahu ya? Berarti untuk mencari si S ini atau C, jadi C itu sama dengan akar dari alas yang ini dikuadratkan, A kuadrat ditambah yang tingginya B kuadrat. Oke, sama dengan akar dari A-nya tadi kan 6, separuh dari diagonal. Dikuadratkan ditambah yang ini, diagonal keduanya kan 16, separuhnya sampai sini berarti 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kali 6, 36, ditambah 8 kali 8, 64. Sama dengan akar 36 tambah 64 itu 100. Sama dengan akar 100, 10 cm. Nah, jadi udah tahu kita sisi terluarnya ini 10 cm. Jadi untuk menghitung luas permukaan prisma, rumusnya adalah 2 dikali alas, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, 2 dikali karena luas alasnya bentuknya belah ketupat, maka masukkanlah di sini rumus luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat itu diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Ditambah keliling belah ketupat, itu tadi kan setiap keliling jumlahin aja semua sisi terluarnya. Berarti AD ditambah DC ditambah CB ditambah BA. Oke, atau boleh dimulai dari BC, CD, tambah DA, tambah AB, terserah. Yang penting jumlahin keempat sisi terluarnya. Dikalikan dengan tinggi. Oke, masukin angkanya sama dengan 2, turunin, dikali diagonal satunya berapa? 12 cm. Dikali diagonal 2-nya berapa teman-teman? 16 cm. Per 2. Tutup kurung, nanti masuk angin. Ditambah BC itu 10 karena semua sisi terluarnya ini 10. Jadi tambahin aja 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10.
tutup kurung, dikali tingginya itu 20 cm. Nah, sama dengan 2, turunin 2-nya, kerjakan dulu dari yang di dalam kurung. 12 kali 16 dibagi 2 itu sama dengan 96. Ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 itu 40. Dikali dengan 20. Sama dengan 2 dikali 96 itu 192 ditambah 40 kali 20 itu 800. 192 ditambah 800 hasilnya 992 cm kuadrat. Oke, bisa ya teman-teman? Kalau agak-agak bingung, diputar-putar lagi videonya, didengerin lagi. Oke. Nah, itu tadi udah selesai pembahasan dari contoh soalnya. Sekarang kalian kerjakan latihan berikut ini. Untuk siswa-siswi kelas 8, khusus SMP swasta Taman Siswa, Bandar Tinggi. Setelah selesai ngerjakan ini, segera kirim ke saya, Japri, via WA. 1 orang yang benar akan saya kasih voucher pulsa. Oke? Ya, segera ya. 1 orang yang tercepat dan yang benar, saya kirim voucher pulsa. Oke, see you. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.